Haleluya. Sungguh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Yesus yang begitu mengasihi kami. Yesus yang begitu memperdulikan setiap keadaan kami. Kami ada, kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami bisa bersuka cita, kami percaya Tuhan hadir. Bahkan Tuhan telah bertakhta di atas pujian anak-anak-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kau sampaikan pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengar, kami mau siapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan itu akan bertumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menghadir, bahkan Tuhan akan ambil alih di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seperti hamba, telinga seperti murid, yang kami mau dibentuk untuk taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau sekedar menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat siang kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Khususnya saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini ya, GBI Double C, ya Bapak Pendeta Kemperta Titi bersama istri Ibu ya, Ibu Ria. Ya, ini yang kedua kalinya saya dipercayakan untuk melayani di GBI Double C ya. Ini bukan karena kehebatan saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan yang memakai saya menjadi hambanya untuk saya siap melayani Dia. Amin. Karena Dia Raja yang agung. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya sudah didampingi oleh jemaat saya ya dari GPP Sosana. Ya, mari berdiri Bapak Ibu-ibu. Inilah ya jemaat-jemaat yang setia mendampingi saya bisa hadir ya untuk terima kasih ya. Ada Ibu Pangling, ada Ibu Yuliawati Erna, ada Ibu Aan, ya ada Ibu Panging, Ibu Erce dan Ibu Okna ya. Dan saya bersyukur sama Tuhan pada kesempatan siang hari ini saya melihat di sini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Saya melihat pelayan-pelayan Tuhannya yang begitu semangat ya, antusias bahwa mereka memberikan yang terbaik lewat pelayanan mereka. Amin. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Saya namanya Sukaningsi Sutrisno ya, atau panggilan akrabnya Ling Ling ya. Saya punya suami satu, anak 3, ya putra 2, putri 1, dan cucu sudah 3 ya. Cucunya 2 laki-laki dan 1 perempuan ya. Ini anugerah daripada Tuhan. Kalau saya, walaupun saya sudah oma-oma, tetapi Tuhan masih pakai hidup saya. Amin. Untuk saya bisa menjadi berkat ya dimanapun Tuhan tempatkan, dan Tuhan pakai saya untuk melayani ya. Terima kasih untuk kesempatan yang terindah buat Bapak Gembala di tempat ini. Ya, saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari ya, kita akan sama-sama belajar. Kita akan membuka di dalam kitab Filipi 2. Kitab Filipi 2 ayat 2 dan 3. Kitab Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Yang sudah dapat katakan haleluya. Saudara bisa lihat Alkitab suci saudara. Kalau tidak bawa Alkitab bisa lihat HP suci. Sekarang sudah zamannya canggih ya. Semua ada di HP ya. Kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Ya. Sudah dapat? Ya, kita baca
ayat 2 kita sama-sama ya, dan ayat 3. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya kita tahu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ya. Di sini jemaat Filipi ini mereka ini adalah jemaat yang setia ya di dalam melayani Tuhan ya. Dan waktu Rasul Paulus ada di penjara, mereka melihat ya bagaimana perjuangan iman kekristenan di jemaat di Filipi ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ya, untuk kita menciptakan sesuatu sikap sehati, sepikir, setujuan, itu mudah atau sulit, saudara? Sulit ya. Ya. Karena setiap orang beda-beda pendapat, ya kan? Suami istri aja walaupun dua sudah menjadi satu, terkadang beda, ya kan? Beda pemikiran, beda pandangan, beda ya tujuannya, ya kan? Istri maunya begini, suami maunya seperti ini. Nah, itu aja beda, saudara. Apalagi dengan sekelompok orang banyak, saudara, ya. Itu tentunya masing-masing setiap orang memiliki karakter juga yang berbeda-beda ya. Satu maunya seperti ini, satu ada yang mau yang keras, ada yang satunya mau mengalah, ada yang satunya diam saja. Nah, masing-masing memiliki pandangan, sifat, karakter yang berbeda-beda ya. Saudara, di sini di dalam Alkitab ya, kita mau belajar bagaimana menciptakan konsep sehati sepikir ya. Dan hari ini saya memberikan tema menciptakan sikap sehati sepikir untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang, tetapi untuk kepentingan bersama. Tidak mudah, saudara, kalau kita menciptakan sikap sehati sepikir ya. Kadang gembala juga menginginkan ya supaya gerejanya itu memiliki visi misi ke depannya ya. Tetapi untuk mewujudkan visi misi yang ada itu tidak mudah ya. Kalau tidak ada kesehatian, kalau tidak ada sehati sepikir, setujuan ya. Oleh karena itu perlu pentingnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ya, baik ada di tempat ini ya maupun di tempat saya juga, kita harus ada yang namanya sikap sehati sepikir ya. Apapun beda pandangan kita, kalau kita satukan, maka kita akan mencapai suatu tujuan, goal yang akan kita capai dalam visi misi kita. Amin. Ya, khususnya kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memenangkan jiwa. Jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan baptislah mereka atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pergi memberitakan Injil Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menciptakan konsep sehati sepikir ya, seperti Rasul Paulus ya, melalui surat-suratnya kepada jemaat di Filipi ya, di mana ia mendorong supaya jemaat hidup rukun, saling mengasihi ya, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, saudara. Jadi satu tujuan sehingga mereka dapat mengalami yang namanya kebahagiaan dan kesatuan yang utuh, saudara. Nah, Rasul Paulus sendiri dia juga memikirkan bagaimana jemaat yang ada di Filipi untuk mereka bisa bersatu, untuk mereka bisa saling mengasihi, rukun satu dengan yang lainnya, untuk mereka bisa ada kesehatian, saudara, di dalam setiap keputusan yang ada ya. Nah, saudara, di sini kita mau mengalami sesuatu kesatuan ya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, didorong untuk apa, saudara?
Untuk jangan mementingkan diri sendiri. Kalau ada mementingkan diri sendiri, maka tujuan yang akan kita cita-citakan tidak akan tercapai, saudara. Ya, karena apa? Karena masing-masing mempertahankan ego, ya kan? Mempertahankan pendapatnya masing-masing. Tidak ada yang mau sepakat. Harusnya ada sepakat dengan gembala, dengan pimpinan yang ada, ya. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita harapkan itu akan tercapai, ya. Kita ada goal ke depannya, ya. Jadi pelayanan kita khususnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pelayanan kita bukan ditujukan kepada manusia. Jangan cuma kita mau menyenangkan hati manusia, saudara. Kalau pelayanan kita cuma sekedar menyenangkan hati manusia, maka kita akan sia-sia. Suatu saat kita akan kecewa, ya. Kita akan mundur, saudara. Oleh karena itu kita layani Tuhan, kita pandang Tuhan Yesus yang menjadi gembala agung atas gerejanya. Amin. Sehingga pelayanan kita itu kita lakukan dengan sukacita, dengan tulus, ya. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada kepentingan untuk memegahkan diri kita sendiri, tetapi kita mau untuk memuliakan nama Tuhan setiap pelayanan kita yang ada. Amin. Jadi jangan ada kita mementingkan diri sendiri. Jangan ada kesombongan di antara kita, ya. Mungkin kita nggak tahu kita ini sombong atau tidak. Orang lain bisa menilai, ya kan? Oh, orang ini sombong, orang ini baik, orang ini rendah hati, orang ini murah hati. Orang bisa menilai, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, tetapi orang lain bisa melihat, ya. Kalau kita ini rendah hati atau tidak, ya, sombong atau tidak, ya kan? Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, penting kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Amin. Coba colek kanan kiri, ayo rendah hati. Ya, jangan sombong, ya kan? Jadi kita merendahkan hati, saling mengasihi dengan tulus, ya. Memiliki tujuan yang sama tanpa mementingkan diri sendiri, ya, tanpa mencari pujian, menganggap orang lain lebih penting dari kita, ya. Terkadang manusia egonya lebih mementingkan buat diri sendiri, ya. Biarin aja, dia mau susah, mau jungkir balik, ya udah biarinin aja, ya kan? Dia mau lakukan apa aja, biarinin aja. Nah, terkadang kita ego, kita memikirkan diri sendiri. Orang lain tidak pernah kita perhatikan. Di sini kita mau diajar sama Tuhan untuk kita belajar saling mengasihi, ya. Karena Yesus sendiri juga memberikan dua hukum. Pertama, hukum apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya kan? Dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri kita, kita mengasihi diri kita, ya. Kalau diri kita kan kita kasihi, ya. Tiap hari kita mandi pakai sabun yang bagus, ya. Dengan perlengkapan yang bagus, semuanya serba ya, nggak harus yang mahal. Yang penting kita bisa merawat diri kita sendiri. Nah, begitu juga kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita harus bisa perhatikan orang-orang yang susah, kita harus perhatikan orang-orang yang butuh pertolongan, butuh keselamatan, saudara. Kita jangan ego, oh saya sudah diselamatkan, udah biarin aja keluarga saya yang belum percaya Tuhan, biarinin aja. Saudara, jangan, saudara. Jangan ego, kita harus pikirkan keluarga kita juga. Kalau kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang lain, kita harus mengasihi keselamatannya, saudara. Supaya dia apa? Supaya bisa dia percaya, dimenangkan. Percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Supaya keluarga kita semua, sekeliling kita, mereka juga percaya Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu kita harus tunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan itu beda dengan orang dunia, ya. Kita ada perubahan hidup kita, ya. Yang dulunya mungkin kita jahat, suka bohongin orang, suka nipu orang, suka gosipin orang, suka fitnah orang. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan sama Tuhan. Amin. Karena tujuan kekristenan kita bukan kita mau mencapai surga saja, tetapi hidup kita mau semakin hari semakin diperbarui dan semakin kita serupa dengan Kristus, ya, dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita. Kita mau seperti Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Tidak mudah, saudara, ya. Sulit, butuh bayar harga.
butuh pengorbanan ya. Jadi saudara, kita harus menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri ya. Terus saudara, next, arti sehati sepikir ya secara harfiah ya berarti satu hati, satu pikiran ya, merujuk kepada apa? Kesatuan, keselarasan dan keharmonisan dalam perasaan, pikiran dan tindakan antara individu maupun kelompok, ya kan? Jadi saudara, perlu adanya sehati sepikir, ya. Kita diberikan kemampuan sama Tuhan, kita diberikan kepinteran, ya, keahlian, ya. Saudara mungkin pandai multimedia, saudara pandai dalam bermain alat musik. Saudara pergunakan ini untuk Tuhan, ya. Jangan untuk kepentingan buat diri sendiri, ya. Jadi saudara belajar untuk apa? Untuk kemampuan kita yang ada, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Amin. Kita ini anggota tubuh Kristus, ya. Di dalam tubuh kita ada apa aja, saudara? Ada kepala, mata. Di dalam kepala ada apa? Bagian kepala ada mata, telinga, hidung, mulut. Terus ada apa lagi? Tangan, ada kaki, ya kan? Nah, semua anggota tubuh ini harus selaras, saudara. Kalau misalnya anggota tubuh kita semau sendiri, yang tangan bilang, ayo maju, yang kaki bilang, ke belakang, ya kan? Hidung juga bilang, aduh, saya nggak mau cium yang bau. Mata bilang, ayo lihat sana, ya, situ ada yang sampah, ya kan, disuruh cium. Nah, hidung nggak mau. Nah, itu sulit, saudara. Jadi semua anggota tubuh itu harus berfungsi, ya, saling melengkapi, saling apa? Saling berbagi, saudara. Kalau kita masing-masing anggota tubuh, kalau masing-masing mau mempertahankan fungsinya, ya tidak akan ketemu yang namanya sehati sepikir. Tidak akan ketemu yang namanya satu tujuan. Jadi harus butuh-butuh benar-benar, ya. Kalau tangan, mata bilang, mulut bilang, ayo ke depan, kaki ke depan. Ayo tangan. Jadi kan bisa berjalan sama-sama, ya kan? Tapi kalau misalnya apa yang diperintahkan mulut suruh ke depan, kitanya ke belakang. Berarti itu fungsinya belum bagus, ya kan? Nah, jadi kita harus belajar di sini, saudara. Untuk apa? Ada kesatuan, ya, kesatuan hati, ya kan? Bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Amin. Ya, ini kalau kita pemusik, ya, WL tanpa pemusik, enak nggak? Tidak enak, ya kan? Ada yang kurang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ibadah, nggak ada mulmet, nggak ada segala macam, bagaimana rasanya? Ada yang kurang kan? Nah, itu butuh saling melengkapi, saling bekerja sama. Kalau saudara dikasih talenta apa, ya kan? Bisa pandai IT, ya kan? Nah, pergunakan talenta saudara untuk bagian multimedia, ya kan? Nah, di sini saya lihat ada siaran langsung, ya, live streaming, ya kan, luar biasa, ya kan? Nah, ini berarti sudah zamannya kita bukan zaman yang jadul, sekarang sudah zaman maju ke depan. Anak-anak muda sekarang sudah pinter-pinter, ya, sudah menguasai semua komputer segala macam. Kita yang orang tua memang ketinggalan zaman, ya kan? Tetapi inilah talenta yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka semuanya akan selaras, akan timbul suatu namanya kesatuan, ya. Jadi saudara butuh yang namanya kesatuan. Amin. Kalau kita bersatu, teguh, bercerai, jangan kawin lagi, repot. Ya, bersatu teguh, bercerai akan runtuh, akan hancur, saudara. Makanya kita butuh yang namanya kesatuan, ya. Nggak mudah, saudara. Di tempat saya aja juga saya melayani juga susah, saudara, untuk bisa kita kompak, bisa ini, ya. Ada aja orang-orang segelintir orang yang mau memecah belahkan, ada orang yang, ya, membuat kita jadi lemah, jadi ribut, ya kan? Ada aja, saudara. Tiap gereja tidak ada yang sempurna. Kalau gereja sudah sempurna berarti Tuhan sudah semakin dekat dan Tuhan akan datang kedua kalinya, ya. Jadi kita ini sekarang lagi diproses sama Tuhan, ya. Apakah kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, sehati sepikir,
Kita ini untuk kepentingan apa? Bersama, ya. Bagaimana pentingnya kesatuan, ya, persatuan, ya, kesatuan hati, pikiran dalam mencapai tujuan bersama, ya. Kehidupan bersama di dalam pelayanan, ya. Saudara, kita dalam pelayanan perlu penting yang namanya kesatuan, ya kan? Kalau tidak ada kesatuan, maka gereja tidak akan maju, ya. Banyak sekarang gereja-gereja justru ada yang gereja besar penuh tapi jemaatnya bukan jemaat murni, hanya pendatang, ya. Jadi tidak ada terbeban untuk bagaimana gereja itu bisa melayani lebih baik lagi, membangun kualitas-kualitas yang baik di dalam pelayanan, ya. Jadi mereka cuma sekedar datang, tidak ada tanggung jawab untuk bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju, bagaimana jemaatnya bisa dewasa rohaninya, bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara jangan pesimis, ya. Saudara kalau saya melihat di tempat ini sudah nyaman, ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, ya, ini tempatnya lumayan. Saya bilang sudah bagus, ya kan. Nah gak apa-apa, walaupun sewa gak apa-apa, terus berjuang, amin. Jangan menyerah, suatu saat gereja ini akan diberkati Tuhan, amin. Karena ada jemaat-jemaat yang terbeban, sudah bersatu, ya, untuk kita bersama-sama komitmen untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bergandengan tangan bersama Bapak Gembala, melayani Tuhan. Ayo Bapak Gembala, apa yang harus saya bisa bantu, ya kan? Jangan diam aja saudara jadi jemaat. Harus tanya Bapak Gembala, Bapak Gembala, saya butuh apa? Apa yang bisa saya bantu Bapak Gembala? Ya kan, Ibu Gembala, ya. Jadi semua bergerak, bersatu, ya. Nggak ada yang nggak ada yang nggak peduli, semuanya harus peduli, amin, ya. Jangan mengharapkan yang kaya aja, kita yang miskin nggak dianggap, jangan saudara, ya. Jangan berpikiran kita orang miskin nggak dianggap, justru orang-orang yang ekonominya kurang itu justru yang lebih setia, saudara, ya. Karena dia hatinya itu untuk Tuhan benar-benar, ya kan. Tapi kalau orang-orang kaya maunya apa? Maunya dipandang, maunya dipuji, ya kan. Kalau nggak dipuji, udah mulai emosi, ya kan. Marah, udahlah, gue nggak mau ke gereja-gereja lagi. Habis gue nggak dipuji, nggak dibilang terima kasih sama gembala, ya kan. Nah, jadi hanya untuk mencari pujian, saudara. Sia-sia kita melayani Tuhan kalau mencari pujian, amin. Kita mau melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Ya, terus next saudara. Ya, jadi kita melibatkan segala sesuatunya dengan sikap kerendahan hati, ya. Jangan kita memiliki sikap egois. Kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya, menciptakan rasa harmonis, ya, rasa harmoni dalam kebersamaan, ya. Mungkin saya rasa di sini ada ya fellowship kecil-kecilan, ya, misalnya entah itu pergi bareng, entah itu ke jalan-jalan atau gimana, ya kan, saya rasa ada. Nah itu penting untuk apa? Untuk mempererat di antara jemaat yang ada di tempat ini, ya. Dan itu harus ada suatu sikap rendah hati. Jangan merasa ya karena dia paling kaya mungkin, ya, maunya dipandang, ya kan. Jangan saudara. Jadi kita belajar harus memiliki sikap rendah hati, ya. Jangan ada sikap egois. Kita harus menghargai perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya, amin, ya. Nah terus saudara, pentingnya kesatuan dalam pemikiran dan tujuan, yaitu dalam suatu komunitas atau kelompok, ya, setiap anggota harus memiliki keselarasan dalam pemikiran sehingga tujuan yang ingin dicapai itu pasti akan tercapai, ya. Saudara, kalau gereja Tuhan rukun enak gak? Rumah tangga rukun enak gak? Saudara mau rumah tangga saudara ribut terus? Gak ada kan? Semua maunya hidup rukun, ya kan? Tuhan bilang, ya kan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, ya. Baku rapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah kan Tuhan agar berkat-berkat kehidupan untuk selamanya
Oh betapa indahnya. Jadi indah saudara kalau kita hidup rukun, bersatu, ya kan, harmonis, ya kan. Nah kalau kita sudah menciptakan itu, saya yakin kesatuan itu pasti akan tercipta dengan sendirinya, amin. Karena kita sudah rukun, maka Tuhan akan mencurahkan, memerintahkan berkatnya. Nih berkat buat kamu. Nah kalau misalnya rumah tangga berantem terus, suami istri, nggak ada berkat saudara, berkatnya kabur, ditarik lagi sama Tuhan, ya kan. Tapi kalau keluarga rukun, bahagia, ya kan, harmonis, suami istri bisa saling menghargai pendapatnya satu dengan yang lain, ya, gereja Tuhan juga bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya, ya, jemaat dengan gembala, gembala dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, pengurus dengan pengurus. Saya rasa berkat Allah terus melimpah, dicurahkan buat gereja Tuhan, amin, buat rumah tangga kita masing-masing, ya. Jadi saudara, penting adanya pemikiran dan tujuan yang selaras, ya, yang harmonis, saudara. Nah saudara, pentingnya juga kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Saudara pernah gak ngalamin kalau saudara melakukan apapun, misalnya mau lakukan ya pelayanan atau aksi sosial, pernah gak saudara mengalami, saya lebih pentingkan orang lain dulu, gak apa-apa, kamu dulu deh, ayo maju, ya kan. Nanti saya belakangan, misalnya kalau ngantri makan atau ngantri sembako atau apapun, ya. Karena kan orang suka nggak mau menang sendiri, ya, mau menang sendiri, ya, nggak mau ngantri, ya kan, nggak sabaran. Nah saudara, kalau ada orang seperti itu, iya ya nggak apa-apa, silakan, ayo duluan Bu, ya kan, duluan Pak, gitu ya. Jadi kita belajar di sini, ya, untuk bisa mengesampingkan kepentingan sendiri, ya. Kita lebih utamakan kepentingan orang lain dulu, ya. Kita kepentingan buat urusan gereja, ya kan, kita utamakan saudara, ya, sehingga kita boleh melihat karya Tuhan akan terjadi bagi gereja Tuhan, amin. Nah saudara, pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi setiap anggota harus bersedia mengesampingkan rasa ego dan ambisi secara pribadi. Coba colek kanan kiri, ayo jangan ego, jangan berambisi. Ya kan. Demi apa? Demi tercapainya tujuan yang besar, ya, bermanfaat bagi semua anggota kita, ya. Jadi kita jangan ada rasa ego, jangan rasa berambisi, ya. Ambisi boleh, ambisi yang baik, yang positif boleh. Tetapi kalau ambisi yang negatif, ya kan, mau istilahnya mau menjegal orang, mau mengambil kedudukan orang, ya kan. Nah itu tidak baik, itu negatif, ya. Tapi kalau hal yang positif, ya kan, ambisi misalnya, aduh saya mau semangat melayani, aduh saya mau memajukan pekerjaan, saya mau cari jiwa. Nah itu ambisi yang baik saudara, positif. Tapi kalau ambisi yang tidak baik, jangan kita lakukan, amin. Sehingga tidak akan terjadi perpecahan kalau kita ada ambisi yang positif, ya. Jadi jangan ada ambisi yang negatif, ya, dalam gereja Tuhan, ya. Jangan, kita harus tanggalkan rasa ego kita, saudara. Nah saudara, jadi salah satu kunci untuk kita mencapai kesatuan hati dan pikiran adalah memiliki sikap apa saudara? Rendah hati, ya. Di dalam Filipi 2 tadi ayat 3, ya, bagaimana menekankan pentingnya menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, menghindari sikap egois, ya, seperti kita selalu ingin mau menang sendiri, ya, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Itu tidak boleh saudara. Jadi harus ada kerjasama, ya, harus tanggalkan rasa egois kita, ya, supaya bisa kita menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, egoisme juga dapat merusak persatuan dan menghambat tercapainya tujuan bersama, ya. Terkadang manusia egonya lebih tinggi, ya. Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita kan sudah ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita harus sudah mengenakan manusia baru, ya. Hidup kita harus terus-menerus mau diperbaharui, harus terus dikikis semua, ya. Rasa ego kita, rasa kepentingan menguasai kepentingan diri sendiri, nah kita harus buang. Satu-satu kita kikis, sehingga lama-lama hidup kita semakin diperbaharui dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saudara mau serupa dengan Kristus? Ya. Jadi kita mau belajar seperti Kristus, ya. Kita harus belajar
rendah hati, ya kan, lemah lembut, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Enggak mudah saudara, ya. Kadang orang sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, tapi masih ada aja, ya kan, orang lain yang gak suka sama kita, ada orang lain yang masih cemoohin kita. Gak apa-apa saudara, itu namanya salib buat kita, ya. Jadi saudara harus terus melakukan hal yang benar, hal yang suci, hal yang kudus, amin. Sehingga kita lewat hidup kita nama Tuhan boleh dipermuliakan, ya, amin saudara. Jadi saudara, kita harus dalam kehidupan bersama, ya, kita harus memperhatikan, ya, walaupun ada perbedaan pendapat, latar belakang yang berbeda, kita harus penting belajar menerima pendapat orang lain, ya. Karena kita harus mencari titik temu, apa sih yang menjadi penyebab kita terjadi perpecahan, ya. Karena masing-masing ada ego, karena masing-masing ada rasa mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok, saudara, ya. Saudara boleh berteman dengan teman-teman kelompok saudara, tetapi saudara bisa menilai kalau teman-teman kelompoknya nggak benar, saudara ikut nggak benar. Jangan saudara. Jadi walaupun teman-teman kita, misalnya teman baik kita, dia nggak benar, kita jangan ikut, ya kan? Dia nggak ibadah, kita jangan ikut-ikut nggak ibadah juga, ya. Karena keselamatan itu tiap orang pribadi. Jadi kita harus bisa kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, amin. Ya, jangan ikut-ikutan orang, saudara. Orang lain berbuat apa, udah biarinin aja, ya kan? Itu urusannya dia sama Tuhan, ya kan? Jadi kita lakukan bagian kita untuk kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara harus terlibat di dalam pelayanan semua, ya. Dengan melayani bersama dalam anggota, kita mempererat dan memperkuat rasa persatuan, ya. Persatuan dan kesatuan itu tidak mudah, ya. Logo dari Indonesia kan bersatu, ya kan, bersatu berdaulat, ya kan. Nah, kita percaya kalau Tuhan sudah hadir di dalam gereja Tuhan, maka di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga Tuhan bisa menyatukan kita semua, amin, di dalam kasih Kristus, ya. Perbedaan apapun, ada kasih Tuhan, di situ kita bisa dipersatukan oleh Tuhan, ya. Jadi saudara, sikap sehati sepikir itu bisa diterapkan di mana saja, saudara. Pertama di keluarga, ya. Di keluarga itu dapat mewujudkan saling mendukung, saling menghormati suami istri, ya kan, bekerja sama, ya kan, dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga, ya kan. Terkadang suami bekerja, nah istri di rumah beres-beres, ya kan, kerjain bagian kita tugas istri, ngurusin anak, ya kan, bebenah semua. Nah itu tanggung jawab masing-masing, saudara. Jadi jangan dilimpahkan semua. Oh ini tugas istri semua, ya kan. Suami udah nggak mau tahu, anak misalnya main HP terus, anaknya berantem, suaminya nggak peduli, ya kan. Itu urusan mama yang di rumah. Nah berarti papanya ngapain, ya kan. Nah jadi harus sama-sama, kerjasama, amin. Kerjasama untuk membesarkan anak, kerjasama untuk apa? Untuk mengurus rumah tangga supaya lebih baik lagi, amin. Jadi setiap keputusan harus diambil secara bersama-sama suami istri, ya. Suami istri, ayo sepakat, ya sepakat, ayo kita kerjakan, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama. Jadi kalau sikap sehati sepikir dalam rumah tangga itu penting, ya. Dalam keluarga itu penting. Anak juga harus ikutin apa kata orang tua. Orang tua juga harus belajar mengikuti apa kata anak, ya. Jangan orang tua ini mentang-mentang orang tua, kamu mau tahu apa sih? Papa ini, mama ini udah makan nasi garam asam manis, kan? Jadi nggak pernah mau dengar anak-anak muda. Kita sebagai orang tua perlu, ya, mendengar pendapat anak-anak muda. Saya juga terkadang saya juga belajar sama anak-anak saya, ya. Walaupun anak saya sudah pada menikah, ya. Terkadang saya dinasihatin sama anak, mama begini-begini. Ya, saya terima, saudara. Demi kebaikan nggak apa-apa, saudara. Jadi kita jangan jadi orang tua, jangan kamu tuh bisa apa, ya kan? Kamu kan masih belum ini. Jangan, saudara. Jadi kita harus bisa terima, ya, saran dan pendapat dari anak kita, anak-anak muda kita. Amin. Ya, jadi kitalah jadi orang tua yang bijak. Amin. Jadi orang tua yang bijaksana dan bisa mengatur semuanya. Yang kedua, saudara,
Sehati sepikir dapat diterapkan di mana? Di organisasi, di komunitas ya. Dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara anggota ya, bisa saling menghargai pendapat dan bekerja sama menuju tujuan yang sama. Jadi dalam komunitas, dalam organisasi, tiap gereja itu kan dinaungi oleh organisasi masing-masing ya. Kalau di sini kan GBI, kalau saya GPPS. Jadi kita masing-masing ada aturannya masing-masing ya kan. Ada anggaran dasarnya, ada doktrinnya. Jadi kita harus ikutin apa yang ada di dalam organisasi atau di komunitas kita ya. Jangan kita berjalan sendiri-sendiri saudara. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri akhirnya apa? Akhirnya kita akan mendapatkan kesulitan ya kan. Nah jadi butuh adanya kerjasama, saling menghargai ya antar anggota ya, untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Amin. Dan saya percaya di sini pasti bisa ya, karena saya lihat Bapak Gembala di sini orangnya gaul juga loh, supel ya kan. Pasti bisa lah anak-anak muda akan dirangkul ya untuk dibawa supaya ke depannya ya bisa melayani lebih luar biasa lagi. Amin ya. Terus saudara, yang ketiga bisa diterapkan di mana saudara? Di gereja dan di pelayanan ya. Jadi sehati sepikir dapat diwujudkan dengan adanya apa? Kerendahan hati, kerjasama aktif, berpartisipasi dalam pelayanan, saling melengkapi, saling menghargai satu dengan yang lain, memiliki kasih Yesus. Penting adanya kita di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan harus ada kasih Kristus. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Jadi kita minta kasih Yesus, Tuhan penuhi hati saya dengan kasih-Mu Tuhan, untuk saya bisa saling mengasihi, saya bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Jangan merasa diri kita paling hebat, paling kaya saudara. Jadi kita jangan menganggap seperti itu. Kita harus belajar rendah hati, menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Amin. Jadi kita harus belajar menerapkan ya, saling menghargai, saling melengkapi, memiliki kasih Yesus ya, sehingga kita bisa bekerja sama, kita bisa memenangkan jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saudara jujur, kalau saudara tidak ada persatuan rasanya timpang ya. Timpang. Jadi makanya perlu adanya persatuan ya, komitmen di antara kita semua ya. Jadi jangan kita melayani jangan sekedar mut-mutan. Kalau saya lagi senang saya melayani, kalau saya lagi nggak senang saya nggak mau melayani. Itu nggak boleh saudara. Jadi melayani itu kapan waktu, dalam keadaan susah senang kita tetap melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita. Ya, dia mengasihi kita, dia rela berkorban mati atas kayu salib, ya, dia menanggung dosa-dosa kita, ya, dia memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Tuhan Yesus sudah sangat baik dan kita alami itu kebaikan Tuhan, dan kita rasa membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Kita memberikan hidup kita untuk kita melayani Tuhan, melayani seorang akan yang lain, amin, dengan kasih Kristus, ya. Jadi saudara penting, ya. Dengan adanya menghormati satu dengan yang lainnya, maka dengan adanya perbedaan itu kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu sehati sepikir, saudara. Untuk membangun, bagaimana kita membangun sesuatu yang lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, dengan ada 3 hal. Yang pertama keluarga, 2 organisasi atau komunitas, 3 gereja dan pelayanan. Yang keempat, ya, yang bisa diterapkan adalah di lingkungan masyarakat, ya. Sehati sepikir dapat diwujudkan dalam menghormati pendapat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ya. Misalnya membangun lingkungan, ya kan, bisa kerja bakti, ya kan, dengan lingkungan di mana kita tinggal, ya kan. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan RT, RW, ya kan, dengan lingkungan yang ada. Kita aktif di situ, ikut. Misalnya ada baksos, ayo ikut baksos. Ada kegiatan apa, ayo kita ikut. Salurkan berkat kita, entah mungkin tenaga kita pakai itu semua untuk menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat buat orang lain, ya. Sehingga lewat itu nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Amin. Nah, jadi kita hari ini kita penting memahami prinsip-prinsip sehati dan sepikir, ya, saudara. Dan kita harapkan supaya dengan kehidupan bersama yang harmoni,
kita akan mencapai suatu tujuan ya, yaitu tujuan untuk kita mencapai kesatuan dan persatuan. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menerapkan sikap sehati sepikir setujuan untuk kepentingan bersama. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, membangun iman kami untuk kami sadar Tuhan bahwa pentingnya akan sikap sehati sepikir setujuan untuk kami mencapai suatu kepentingan bersama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kami mau Tuhan supaya lewat pelayanan kami boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Mungkin di keluarga kami, di organisasi kami, di lingkungan gereja kami, di pelayanan kami, di masyarakat dimanapun kami berada. Kami mau pakai dan kami mau terapkan rasa sikap sehati sepikir setujuan itu, sehingga kami boleh mencapai suatu tujuan, yaitu persatuan dan kesatuan di antara kami. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu tetap mempersatukan kami, kasih-Mu yang tetap mengikat kami Tuhan, karena tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa Tuhan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan ini. Kami masih ada Tuhan, rasa ego, rasa ambisi yang tidak baik Tuhan. Tuhan sadarkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki kerendahan hati untuk kami bisa belajar Tuhan, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami secara pribadi. Kami mau Tuhan menganggap orang lain lebih penting daripada diri kami sendiri. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami bisa saling menghargai, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami boleh berfungsi Tuhan di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, supaya kami boleh melihat ada kebahagiaan, ada kesatuan, ada kesetiaan yang terjadi Tuhan bagi dimanapun kami berada, di keluarga kami maupun di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu sudah sampaikan, biarlah firman itu boleh menjadi rema, dan firman Tuhan itu boleh menghidupi setiap kehidupan kami, dan kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati gereja ini Tuhan, GBI Double C, Tuhan berkati buat gembala jemaat GBI ini Tuhan, Bapak Pendeta Kemperta Titi bersama istri Ibu Ria Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi alat-Mu, menjadi gembala yang luar biasa yang dapat memperhatikan jemaat-Mu Tuhan. Berkati, berikan hikmat Tuhan, wibawa, otoritas, roh bijaksana daripada Tuhan, supaya hamba-Mu ini Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan berkati Tuhan, tambahkan terus kasih karunia-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada saat hari ini. Tuhan pakai hidup mereka untuk mereka boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, di dalam mereka melayani Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami percaya segala jerih lelah kami di dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah memperhitungkan dan Tuhan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Tuhan menyediakan mahkota bagi kami yang sungguh-sungguh setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau lakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami.